Halo, Assalamualaikum. Kali ini, literasi dan edukasi akan membahas mengenai menikah lagi tanpa akta cerai, apakah bisa, kemudian apa akibat hukumnya. Sebelum dilanjut, seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-like video ini, kemudian di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Saya akan memberi contoh dari pertanyaan seseorang. Sebut saja inisialnya M dan tinggal di Bandung. Pertanyaan dari saudara M ini yaitu, saya seorang single dan akan menikah lagi dengan pilihan hati saya, yaitu inisialnya R dengan status duda. Namun, rencana pernikahan kami belum bisa mulus atau belum berjalan karena R ini masih dalam proses cerai, atau status cerainya sudah diputus di tingkat pertama dan masih proses banding. Sehingga pasangannya ini atau inisialnya R belum bisa mendapatkan akta cerai. Pertanyaannya adalah, apakah saya boleh menikah dengan R atau laki-laki ini sebelum akta cerainya keluar? Pertanyaan ini mungkin mewakili beberapa pertanyaan di luaran sana, karena memang kasusnya banyak yang sama. Ada juga mungkin seseorang yang sudah lama bercerai, tetapi perceraiannya tersebut belum diurus di pengadilan agama atau pasangan tersebut belum mendapatkan surat akta cerainya. Saya akan mencoba menjawab berdasarkan contoh kasus tadi. Pertama, apabila ingin menikah secepatnya atau sebelum menunggu keluar akta cerai, maka Anda adalah istri kedua dan harus mengurus surat poligami ke pengadilan agama. Bila Anda beragama Islam, maka ke pengadilan agama, dan bila Anda non-muslim, maka ke pengadilan negeri. Yang perlu diketahui untuk bisa menjadi istri kedua, maka terdapat sejumlah syarat yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan syarat poligami, yaitu yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, apabila seorang istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian di pasal 5 Undang-Undang Perkawinan juga mempersempit syarat poligami. Kemudian yang kedua, apabila tidak ingin menjadi istri kedua, maka Anda harus menunggu kekasih Anda atau pasangan Anda benar-benar bercerai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan setelahnya bisa mendapatkan akta cerai. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, di mana suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri dengan syarat. Kemudian Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu jika perceraian belum terjadi sementara lelaki ingin melamar kemudian menikahi Anda, itu berarti laki-laki tersebut harus mengurus perceraiannya terlebih dahulu di pengadilan. Namun, jika laki-laki tersebut tidak juga mengurus perceraiannya, akan tetapi kemudian menikahi Anda, itu berarti laki-laki tersebut melakukan poligami. Seperti yang sudah disebutkan di dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Jadi pada intinya, laki-laki tersebut masih berstatus sebagai suami orang lain dan tidak boleh menikah lagi jika perkawinannya belum diputus. Kemudian mengenai sahnya suatu perceraian. Apabila putusan mengenai gugatan perceraian itu diucapkan dalam sidang terbuka dan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya, terhitung sejak saat pendaftarannya yang dicatat oleh pegawai pencatat. Bagi mereka yang beragama Islam, misalnya di pengadilan agama,
Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di samping itu, talak atau cerai yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di pengadilan agama. Ketentuan tersebut memperjelas bahwa perceraian yang baru diputus secara agama belum sah jika dilihat secara hukum negara, atau jika perceraian tersebut tidak dilakukan melalui pengadilan. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lengkapnya saya sudah bahas sebelumnya. Anda bisa menceknya di kolom playlist. Dan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut atau pertanyaan seputar hukum lainnya, boleh ditanyakan di kolom komentar dan saya akan selalu berusaha untuk menjawabnya. Sekian dan terima kasih, semoga informasi ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.